indria lainnya aktif disebut indria nigraha. Apa yang dapat dari praktek indria nigraha? Dengan menangguhkan aktivitas para indria, seorang dapat mengarahkan seluruh pikiran seseorang menuju tujuan seseorang dengan perhatian yang tidak terbagi. Itulah sebabnya indria nigraha adalah aspek terpenting dari dharma. D berarti kebijaksanaan. Seseorang yang membaca ribuan buku tidak akan dapat mengingat semua yang dibacanya. Wajar bagi pembaca untuk melupakan sebagian besar isinya, karena ingatan manusia pendek. Sel-sel saraf otak manusia tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan semua yang ada dalam ingatan mereka lama. Namun ada jenis memori lain, memori ekstra otak yang tidak mengandung pada sel-sel saraf otak dan yang tidak tergantung pada tubuh. Memori non-otak dibawa dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Seseorang harus membangkitkan kekuatan ingat ini dengan berkat sadhana. Sri Ananda Murti. Swadhyaya ini dikutip dari Ananda Wacanamartam bagian 4. Jadi dalam swadhyaya disebutkan sloka terkait pengendalian indria seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, peraba dan sebagainya, termasuk pikiran juga bagian dari indria yang disebut indria ke-11 yang merupakan raja dari para indera. Sebagai rajanya indria, pengendali seluruh indria. Seperti dijelaskan dalam swadhyaya bahwa pikiran menyerap atau menginternalisasi dan mengeksternalisasi melalui organ saraf. Misalnya, kita tidak mendengar atau melihat dengan baik ketika pikiran menerawang jauh. Kita tidak bisa konsentrasi dengan baik apabila pikiran loncat sana, loncat sini. Oleh sebab itu, dalam swadhyaya dikatakan harus melatih atau mengontrol indria yang disebut indria nigraha. Sebagai manusia tidak lepas dari penggunaan atau fungsi indria di semua strata kehidupan. Ya begitu. Mulai dari bernapas, umpamanya, mulai dari makan, minum, sampai berpikir pula. Namun sebagai seorang sadhaka dianjurkan untuk mengontrol seperti makan, apa yang harus dimakan, bagaimana harus berpikir, sampai bagaimana harus bernapas. Karena semua itu terkait pengaruh berpikir pula. Sehingga dalam sistem atau praktek sadhana kita ada pranayama, ada sudi atau pratyahara, dharana, dan dhyana. Sebagai bagian dari tahapan sadhana meditasi. Yang dalam wacananya Baba disebut pula sebagai intuisional praktis atau spiritual praktis. Mengapa disebut intuisional atau spiritual praktis? Ya karena aliran intuisi atau hati nurani dan keadaan spiritual itu tidak bisa dipotong atau dipisahkan ya saling terkait berhubungan. Karena antara hati nurani dan keadaan spiritual atau atman itu begitu dekatnya. Maka oleh karena itulah melalui hati nurani itu keadaan spiritual itu dapat tercapai. Nah, ketika keadaan spiritual itu tercapai, tidak lepas dari pengaruh intuisi.
yang mana menimbulkan atau menemukan rasa kontrol ya, pada indera seperti sloka di atas. Jadi dari intuisi atau hati nurani pula pikiran damai, suci, tenang, wiwika, keterikatan dan kebahagiaan itu muncul. Kita melakukan sadhana juga berkat dorongan dari hati nurani. Ya terus ke dalam, ya semakin ke dalam hingga mencapai keadaan spiritual. Makanya disebut intensional ya, atau spiritual praktis. Ya, demikian Dharma Wacana pada pagi hari ini. Namaskar.